Amukan si jago merah menghanguskan sebuah minibus di pintu keluar tol Cengkareng, Jakarta. Menganggap upaya pembersihan pohon tumbang memperparah kerusakan rumahnya, seorang wanita protes kepada petugas. Dan kami bawa pilot, kami tangkap pilot girl dari negara. Video dan foto yang beredar luas di media sosial memperlihatkan sekelompok orang bersenjata mengelilingi seorang WNA yang diduga pilot Susi Air Philip Mark Mertens. Pawang ular Aji Rahmat Purwanto tewas saat memberikan latihan penanganan ular untuk petugas damkar. Halo, selamat pagi. Senang sekali ya kami berdua, saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Rabu 15 Februari 2023. Ya, langsung saja kita awali informasi pertama di pagi hari ini, pemirsa. Di mana ada informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap Kuat Ma'ruf, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sementara terdakwa Ricky Rizal, mantan ajudan Verdi Sambo, divonis 13 tahun penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Setelah Verdi Sambo dan Putri Chandrawati dijatuhi vonis, Selasa siang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga memvonis pada sopir dari Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan sang ajudan Ricky Rizal. Setibanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kuat Ma'ruf dikawal ketat oleh petugas. Kemudian saat memasuki ruang sidang, Kuat Ma'ruf melambaikan salam tanda cinta ala Korea yang dianggap tidak sopan selama proses sidang. Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara oleh majelis hakim karena dinilai terbukti turut serta melakukan pembunuhan berencana pada Brigadir Yosua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Usai mendengar putusan hakim, Kuat Ma'ruf menghampiri kuasa hukumnya, lalu meninggalkan ruang sidang dengan mengacungkan salam metal di hadapan jaksa penuntut umum. Sementara itu, ajudan Verdi Sambo, Ricky Rizal divonis hukuman 13 tahun penjara karena terlibat dalam peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas di Duren 3 Jakarta Selatan 8 Juli 2022. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Tak terima dengan putusan majelis hakim, baik Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rizal akan mengajukan banding. Putusan vonis majelis hakim pada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal lebih berat dari tuntutan jaksa. Vonis yang lebih berat juga diberikan pada Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati pada persidangan sebelumnya. Selanjutnya majelis hakim akan membacakan vonis terdakwa Richard Eliezer pada persidangan hari Rabu 15 Februari. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya memamerkan seorang warga negara asing diduga pilot Susi Air berada di tangan mereka dalam keadaan sehat. Video dan foto-foto keberadaan pilot asal Selandia Baru itu telah beredar luas di sosial media. Video dan foto-foto yang telah beredar luas di sosial media memperlihatkan sekelompok orang bersenjata mengelilingi seorang warga negara asing yang diduga pilot Susi Air Philip Mark Mertens. Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya diduga memamerkan WNA yang diduga pilot Susi Air berada di tangan mereka dalam keadaan sehat. Selain video dan foto, diduga pilot Susi Air tersebut, kelompok ini juga memamerkan pembakaran pesawat Susi Air di lapangan terbang distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Penampakan video dan foto diduga sebagai jaminan politik dan negosiasi kelompok tersebut. Pilot tersebut ada bersama-sama dengan Egyanus. Kondisinya masih dalam keadaan hidup. Di keterangan saksi, dari terakhir 2 hari yang lalu ada sempat komunikasi melalui HT yang komunikasi dengan pos TNI yang ada di Mapenduma.
Pemerintah daerah Enduga mendesak kelompok Egyanus segera menyerahkan pilot Susi Air dalam keadaan sehat. Juga mengharapkan kita harus menerima pilot dalam keadaan sehat, tidak boleh ada gangguan apapun dalam tubuh dia. Itu sehingga satu upaya yang kita sedang lakukan. Jadi kami semua minta dukungan doa. Jadi kita semua bekerja supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama pilot itu bisa diserahkan. Sementara tim gabungan TNI Polri sudah mengevakuasi warga yang mengungsi ke kota Kenyam, Kabupaten Enduga, Papua. Bahkan saat dalam pencarian pilot Susi Air, aparat gabungan juga menemukan puluhan warga berjalan kaki menyeberangi sungai dengan bantuan petugas agar menuju ke distrik Kenyam. Kini warga berada di posko dan sedang mendapatkan pelayanan kesehatan. Igobat Momolin melaporkan dari Enduga, Papua. Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi sedan mewah yang melawan arus dan menabrak pengendara motor hingga tewas di Jalan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Ya, saat ini tersangka telah ditahan di rumah tahan di Telantas Polda Metro Jaya. Pengemudi sedan mewah yang melawan arus dan menabrak pengendara motor hingga tewas di Jalan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan 11 Februari lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh di Telantas Polda Metro CN, diduga dalam pengaruh alkohol saat kejadian. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, warga Tangerang Selatan tersebut ditahan di rutan di Telantas Polda Metro Jaya. Tersangka dikenakan pasal tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Penyidik telah menetapkan tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada tanggal 13 Februari 2023 atas nama CN, warga Tangerang Selatan. Menghindari motor yang belok mendadak, truk bermuatan pasir terguling dan menimpa rumah di Demak, Jawa Tengah. Ya, sementara di Jagakarsa, Jakarta Selatan, tak kuat menanjak, truk bermuatan batu terguling dan menimpa kendaraan lain yang berada di belakangnya. Jalan Sagu Jagakarsa, Jakarta Selatan lumpuh total karena truk pengangkut batu terguling dan melintang di jalan Selasa siang. Badan truk juga menimpa sebuah minibus yang berada di belakangnya. Kecelakaan itu bermula saat truk hendak melaju ke jalan menanjak, namun diduga karena tidak kuat, truk akhirnya mundur dan terguling. Lagi nanjak, Pak. Ya kan nggak kuat dia nanjak. Posisi mobil ini emang nggak salah. Posisi dia udah di belakang, udah saya tahan bagiannya. Pas udah saya tahan, dia udah berhenti. Dia nanjak kan. Nggak kuat mobil, mundur lagi. Sementara di Jalan Lingkar Demak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, hendak menghindari sepeda motor yang membelok, truk pengangkut pasir justru keluar jalur. Naas, truk menabrak sepeda ontel, tiang listrik, dan rumah warga. Ada sepeda motor nyalip dari kanan langsung belok ke kiri arah kiri. Kaget saya. Terus nabrak apa tadi? Nabrak sepeda ontel itu apa? Kecelakaan itu masih ditangani unit Laka Lantas Polres Demak. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus terbakar saat terjebak kemacetan di pintu keluar tol Jakarta Lingkar Barat. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian mesin mobil. Api berkobar hebat dari sebuah minibus yang terbakar di pintu keluar tol Jakarta Lingkar Barat, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa siang. Si jago merah yang melahap seluruh bagian mobil membuat petugas berhati-hati saat memadamkan api serta menutup total akses jalan dari arah tol. Kebakaran bermula saat minibus tengah terjebak kemacetan di jalan bebas hambatan tersebut. Tiba-tiba bagian bawah terasa panas dan timbul percikan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Seketika api membesar dari bagian bawah mobil yang membuat sopir langsung menyelamatkan diri. Berawal dengan kondisi pas lagi ngantri kepadatan, ternyata bagian bawah itu terasa panas. Nah, itu api berasal dari bawah kendaraan. Jadi langsung seketika juga pengemudi keluar, lanjut dari pihak barang pun sudah tidak ada karena kebetulan kosong, sementara korban alhamdulillah tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
Kasusnya kini dalam penanganan Unit Laka Lantas Jakarta Barat. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Sebuah gudang toko swalayan yang berada di Tulang Bawang, Lampung, ludes dilalap si jago merah. Ya, diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik. Si jago merah dengan cepat menghanguskan sebuah gudang toko swalayan yang berada di Desa Tunggal, Tulang Bawang, Lampung pada Selasa sore. Kobaran api cepat membesar karena banyaknya material bahan yang mudah terbakar. Selain bagian gudang, api juga menghanguskan mes karyawan swalayan. Warga yang mengetahui peristiwa ini bahu-membahu padamkan api agar tidak menjalar ke permukiman. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik. Kita langsung reaksi cepat, langsung mobil pemadam turun ke lapangan. Satu mobil yang ada di unit 2 dan 2 mobil kita turunkan dari Menggala. Dan alhamdulillah pada saat ini api sudah kita lokalisir, tidak merambat ke kiri dan ke kanan. Beruntung peristiwa kebakaran tidak sampai menimbulkan korban luka dan jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Aris Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Di informasi lainnya, pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Warga di kaki gunung diminta waspada. Aktivitas vulkanis Gunung Semeru berupa guguran lava pijar meningkat sejak hari Senin kemarin. Guguran lava pijar Gunung Semeru bergerak ke arah Besuk Kobokan sejauh 700 meter. Dalam 6 jam terakhir, Gunung Semeru mengalami 18 kali letusan, 2 kali guguran. Warga diimbau waspada dan tidak melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak gunung. Antara 500 sampai 800 meter mengarah ke utara dan timur laut. Kemudian terpantau juga 2 kali guguran lava pijar yang jarak luncurnya antara 500 sampai 700 meter mengarah ke Curah Keboan. Pemirsa, belasan jam terombang-ambing di laut, 85 penumpang kapal ekspres Priscilla 88 berhasil dievakuasi ke pelabuhan Gorontalo. Sebagian besar kondisinya lemas karena lapar dan haus. Penumpang kapal ekspres Priscilla 88 yang mati mesin di perairan Teluk Tomini dievakuasi oleh tim SAR ke pelabuhan Gorontalo Selasa siang. Evakuasi dilakukan oleh tim SAR dari Gorontalo dan Pagimana. Sebagian besar dari korban kondisinya lemas karena haus dan lapar. Para korban kemudian mendapatkan penanganan medis di posko pelabuhan Gorontalo dan ada di antara mereka dilarikan ke rumah sakit. Kita ya sudah pasrah karena ombaknya 3-5 meter dan sudah memasuki lantai 1 air lautnya. Efeknya kehantaman ombak. Dapat informasi pas ada bantuan jam berapa? Kita jam 2 itu sudah ada Basarnas, tapi Basarnas tidak bisa buat apa-apa karena kapal kita kan besar, sehingga kapal Basarnas kan kecil, sehingga kita menunggu bantuan yang dari dulu. Kapal ekspres Priscilla 88 yang terombang-ambing selama 13 jam karena mati mesin itu ditemukan Selasa dini hari. Kapal kemudian ditarik menggunakan kapal sabuk Nusantara 59 ke pelabuhan Gorontalo. Jadi kami akan menyampaikan terkait dengan jumlah penumpang dan awak kapal di kapal ekspres Priscilla 88, yang dimana totalnya 85, terdiri dari penumpang 73 dan awak kapal 12 orang. Informasi terombang-ambingnya kapal ekspres Priscilla 88 diterima tim SAR Senin malam. Beberapa jam kemudian, tim langsung bertolak ke lokasi kapal berada dan melakukan evakuasi. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan segera hadir dengan berbagai informasi lainnya. Di antaranya wanita terus berteriak kepada petugas yang tengah melakukan pembersihan pohon tumbang yang menimpa rumahnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini. Angin puting beliung menerjang sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Ya, ini di Kota Tomohon, angin merusak 7 rumah warga. Sementara di Kabupaten Minahasa Selatan, puluhan kios pedagang hancur.
Rekaman video amatir ini memperlihatkan angin puting beliung merusak puluhan atap kios di Pasar Berdikari Tumpahan, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara Selasa siang. Tak hanya merusak atap, angin kencang bahkan merobohkan beberapa kios yang terbuat dari bahan semi permanen. Kronologinya tiba-tiba, cuma 10 menit. Dia angkat semua yang di belakang ditiup semuanya. Semua Pak, banyak lapak Pak yang hancur Pak ya? Ya lumayan, kurang lebih 30. Untungnya, dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Sebagian pedagang yang luka akibat tertimpa reruntuhan atap hanya mengalami luka ringan. Namun kerugian akibat musibah ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara di Tomohon, Sulawesi Utara, sejumlah petugas gabungan mulai membersihkan puing-puing rumah warga yang rusak akibat diterjang angin puting beliung Selasa siang. Ada 7 rumah warga di Kelurahan Kinolo 1 yang mengalami kerusakan pada bagian atap. Angin kencang yang datang secara tiba-tiba itu membuat 1 orang warga mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa atap dapur. Warga berharap pemerintah setempat bisa segera memperbaiki atap rumah warga yang rusak. Tim Liputan melaporkan. Cuaca buruk ditandai dengan amukan angin kencang dan hujan deras juga menumbangkan pepohonan hingga menimpa rumah warga di sejumlah daerah. Ya, di antaranya pohon setinggi 15 meter roboh dan menerjang rumah, membuat warga Kasturian Ternate Utara, Maluku Utara protes hingga mengamuk kepada petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Wanita ini terus melayangkan protes dan amarahnya kepada petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Ternate. Warga menganggap upaya petugas membersihkan pohon tumbang memperparah kerusakan pada rumah mereka yang tertimpa pohon. Sebab pohon besar setinggi 15 meter ini selain menerjang rumah juga sebuah kios ikut rusak terkena dampaknya. Petugas pun gagal menyingkirkan pohon yang juga menutupi badan jalan di kawasan ini. Pohon terembesi ini tumbang setelah angin kencang melanda kawasan Ternate, Maluku Utara. Ada berapa orang kita bawa, jatuh jaga-jaga segala. Jaga laut dengan anak dan cucu laut, tong siap pintu laut. Babunyi tong lari, babunyi injak, untuk kesian lain termasuk dalam perigi. Sementara polisi dan petugas damkar berjibaku menyingkirkan batang pohon yang menghalangi jalan di daerah Gunung Sumping, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Dengan mesin, petugas memotong-motong batang pohon dan menyingkirkannya dari jalan raya agar lalu lintas kendaraan kembali normal. Pohon tumbang juga terjadi di Jalan Nasional Penghubung Kota Sukabumi menuju kawasan wisata, tepatnya di Bagbagan, Kabupaten Sukabumi. Petugas gabungan dari Satlantas maupun dari Satsabara dibantu dengan pemerintah daerah telah melakukan evakuasi untuk arus lalu lintas. Tidak kami alihkan, kita buka tutup karena masih bisa dilintasi. Polisi mengimbau warga agar tetap hati-hati dengan cuaca buruk yang masih terjadi. Jufri Samaneri dan Asep Didi melaporkan dari Ternate, Maluku Utara, dan Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, sebuah rumah di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, rata dengan tanah akibat tertimpa material longsor. Peristiwa terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras. Warga dan anggota polisi di Hargomulya, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berjibaku membersihkan puing bangunan rumah yang rusak tertimpa material longsor Selasa pagi. Material longsor berasal dari tebing di belakang rumah setelah hujan deras mengguyur wilayah itu. Sebelum longsor terjadi, seluruh penghuni telah menyelamatkan diri. Kejadian longsor itu yang menimpa rumah saudara Mariati dengan umur 45 tahun yang beralamat di Suruh, Hargomulyo, Gedangsari. Rumah itu berupa rumah limasan, bangunan limasan dengan ukuran 8x12. Mencegah jatuhnya korban jiwa, warga diingatkan untuk selalu waspada karena Kabupaten Gunung Kidul masih diguyur hujan yang berpotensi tanah longsor. Gandung Jatmika melaporkan dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seorang warga di lingkungan Suko, Banyuwangi, Jawa Timur dilaporkan hilang setelah tertimbun material longsoran tebing. Ya, sementara di Karanganyar, Jawa Tengah, material longsor berupa tanah dan batu besar menutup jalan tembus yang menghubungkan Tawangmangu menuju Magetan
Arus lalu lintas pun ditutup sementara. Berkat peringatan dari warga sekitar, para pengguna jalan tembus Tawangmangu menuju Magetan di Kabupaten Karanganyar terhindar dari musibah tertimpa material longsor. Usai kejadian, material longsor berupa tanah dan batu besar pun memenuhi badan jalan. Petugas kepolisian pun langsung menutup lalu lintas di lokasi kejadian karena jalan di lokasi ini rawan terjadinya longsor susulan dan membahayakan pengguna jalan. Petugas kepolisian, UPT Bina Marga Provinsi Jawa Tengah wilayah Surakarta dan BPBD Karanganyar mendatangi lokasi dan mengecek longsor. Sebuah eskavator diturunkan untuk membersihkan material longsor. Saluran air untuk digunakan oleh baik masyarakat ataupun kepentingan lainnya itu terputus sehingga air tersebut membebani tanah, dan akibat dari tanah yang sudah terbebani air terjadinya longsor. Nah, ini bisa dilihat air tadinya masih ada, masih membasahi tanah sehingga masih ada longsoran susulan. Kondisi lokasi yang rawan terjadinya longsor susulan serta keberadaan batu besar di tengah jalan menjadi kendala pembersihan. Pembersihan material longsor akan dilanjutkan Rabu pagi. Akibat peristiwa ini, akses lalu lintas di lokasi ditutup sementara. Arus kendaraan dialihkan melalui jalan lama di Desa Belumbang, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, hingga Selasa sore, tim SAR gabungan masih terus berupaya melakukan pencarian seorang warga yang dilaporkan hilang tertimbun tebing longsor di wilayah Suko, Kecamatan Kalipuro. Korban dinyatakan hilang tertimbun longsor pada Senin malam saat memperbaiki saluran air bersih di lokasi kejadian. Tebing setinggi lebih dari 10 meter itu longsor saat wilayah ini diguyur hujan deras. Sulitnya medan membuat pencarian tak mudah dilakukan. Sementara, pihak kepolisian Polresta Banyuwangi juga mengerahkan anjing pelacak untuk mencari keberadaan korban menyusuri sepanjang sungai. Lantaran belum membuahkan hasil, proses pencarian dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pada Rabu pagi. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, luapan sungai akibat hujan deras mengakibatkan banjir merendam 9 desa di Sumbawa Barat. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, banjir belum sepenuhnya surut. Aktivitas warga hingga kini masih terganggu akibat genangan air. Itu, nih. Hujan lebat selama 2 hari mengakibatkan air di Sungai Berangrea di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat meluap. Bahkan banjir kini merendam 9 desa di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Berangrea dan Taliwang. Data dari BPBD Provinsi NTB, banjir mengakibatkan ribuan rumah terendam dan lebih dari 11.000 orang terdampak banjir. 2.952 KK atau sekitar 11.808 jiwa korban terdampak akibat curah hujan. Selain curah hujan tinggi, banjir juga diakibatkan pendangkalan sungai yang tak mampu menampung debit air kiriman dari pegunungan. Di Kampung Bontogelang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, jalur Trans Sulawesi mulai bisa dilewati kendaraan. Namun sejumlah kendaraan mogok mesin akibat nekat menerobos banjir. Petugas kepolisian dengan warga setempat turun tangan mengawasi laju kendaraan yang terhambat derasnya arus banjir. Sebelumnya jalur Trans Sulawesi terpaksa ditutup karena banjir mencapai 1 meter. Akibatnya sejumlah kendaraan besar tak bisa melintas dan mengakibatkan kemacetan panjang hingga 7 km. Tim Liputan melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui relawan unit pengumpul zakat memberi bantuan terhadap para korban banjir di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Ya, bantuan berupa paket sembako tersebut disambut bahagia warga yang tengah kesulitan pasca banjir. Relawan unit pengumpul zakat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Selasa sore memberikan bantuan sembako kepada ratusan kepala keluarga yang terdampak banjir di Makassar. Bantuan tersebut berupa 1.000 paket makanan siap saji serta ratusan paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng serta gula pasir. Selain korban banjir, bantuan juga diberikan kepada para lansia yang kurang mampu. Alhamdulillah kami merasa terbantu atas adanya UPS ini yang datang ke rumah kami karena memang kami termasuk warga yang terdampak banjir dari kemarin dan alhamdulillah sekarang mulai surut airnya. Pencarian terhadap 2 warga negara Indonesia yang masih hilang akibat gempa Turki masih terus dilakukan. Ya, sementara seorang bocah yang tertimbun puing-puing bangunan selama 182 jam
berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Secercah keajaiban terus datang pasca insiden gempa bumi yang melanda Turki dan Suriah. Kali ini tim penyelamat berhasil mengevakuasi seorang bocah berusia 13 tahun yang tertimbun reruntuhan bangunan selama 182 jam dalam kondisi selamat di kota Antakya, Provinsi Hatay, Turki. Sementara di kota Adiyaman, Turki, seorang pemuda berusia 18 tahun yang tertimbun puing-puing bangunan selama hampir 200 jam akhirnya berhasil dievakuasi petugas dalam keadaan selamat. Sedangkan untuk korban tewas akibat gempa Turki dan Suriah kini tercatat telah mencapai lebih dari 35.000 orang. Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Turki telah mengevakuasi 128 WNI di lokasi terdampak. Pihak KBRI juga mencatat ada 2 warga negara Indonesia yang meninggal dunia dan masih ada 2 orang lainnya yang dinyatakan hilang pasca gempa. Yang meninggal sejauh ini 2, ibu dan anak 1 tahun di Kahramanmaras. Mudah-mudahan tidak ada lagi pertambahan, tapi memang ada 2 lagi WNI kita yang masih belum terkontak. Kita belum tahu, kita nggak berani berspekulasi apa yang terjadi dengan keduanya, tapi kita terus melakukan pencarian, penelusuran dan komunikasi dengan masyarakat setempat untuk mengetahui keberadaan yang 2 tersebut. Untuk memulai misi kemanusiaan di Turki, seluruh anggota emergency medical team dari Indonesia yang telah tiba langsung bergerak cepat untuk memberi penanganan medis kepada para korban. Penanganan medis dipusatkan di rumah sakit lapangan yang didirikan di wilayah Hasa, Turki. Wilayah Hasa dipilih karena lokasinya yang jauh dari gedung tinggi sehingga aman untuk para pasien dan tim kesehatan yang bertugas. Nantinya rumah sakit lapangan ini akan fokus menangani para korban selamat di Provinsi Hatay yang merupakan satu dari 10 provinsi paling terdampak. Rumah sakit lapangan ini merupakan sebuah rumah sakit besar ya. Jadi terdiri dari ada ruang klinik, kemudian ruang rawat jalan, ruang perawatan, ruang radiologi, dan juga fasilitas-fasilitas yang memang dipersiapkan untuk menjadi one stop untuk bisa melakukan penanganan secara segera. Selain rumah sakit lapangan, bantuan logistik juga sudah tiba dan akan disalurkan kepada para pengungsi. Hasya, Turki merupakan lokasi pertama titik penyaluran bantuan yang dibawa oleh pemerintah Indonesia melalui emergency medical team. Saat ini kita lihat proses dari bongkar muat bantuan tengah dilakukan oleh para relawan. Ada sejumlah bantuan yang kami pantau ini disalurkan seperti ada tenda, kebutuhan pokok, lalu juga ada meja, kursi, makanan, dan juga pakaian hangat yang memang dibutuhkan karena memang suhu di sini di bawah 10 derajat Celcius. Dan kita akan melihat bagaimana nantinya penyaluran langsung ini dilakukan dan diharapkan bisa membantu para korban yang terdampak di lokasi ini. Dari Hasya, Turki, Glenn Joshua melaporkan. Fokus Pagi segera kembali pemirsa dengan informasi geram dengan pencurian sepeda motor. Seorang maling terkapar menjadi sasaran amukan warga di Tangerang Selatan, Banten. Fokus Pagi segera kembali bersama Wanda Dwi Utari. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Pemirsa, aparat Polresta Bogor Kota meringkus 4 anggota geng motor yang kerap meresahkan. Dalam beraksi, mereka tak segan melukai korbannya dengan senjata tajam. Keempat pria yang merupakan anggota geng motor ini hanya bisa tertunduk saat digiring aparat Polresta Bogor. Mereka ditangkap usai membacok seorang pengendara motor di Jalan Pajajaran akhir pekan lalu. Keempat tersangka ditangkap di 2 lokasi berbeda. 1 orang ditangkap di Ciomas, sementara 3 pelaku lainnya ditangkap di rumahnya di kawasan Bondongan, Kota Bogor. Dalam beraksi, kawanan geng motor itu menyerang secara acak korbannya. Motifnya hanya untuk menguasai harta korban. Modus dari pelaku adalah 4 pelaku ini mengejar ya rombongan dari korban ya, kemudian korban terpisah dari rombongannya ya, dan yang tersisa ya dari korban tersebut karena ketakutan ya jatuh ya, kemudian dibacok oleh pelaku. Barang bukti ponsel, jaket, uang tunai, dan 2 buah senjata tajam yang digunakan untuk menyerang korban diamankan polisi. Petugas pun masih melakukan pengembangan dengan memburu 2 pelaku lainnya yang masih buron.
Kini, keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Undang-Undang Darurat, pasal tentang pengeroyokan, dan juga pasal tentang pencurian kekerasan yang ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, polisi menangkap 6 orang pria pelaku penculikan dan pengeroyokan terhadap seorang pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan, tindakan tersebut berlatar belakang balas dendam, namun salah sasaran. Dari rekaman CCTV terlihat saat puluhan pelaku pengendarai sepeda motor menaiki mobil pick-up serta menculik dan mengeroyok seorang pemuda. Peristiwa terjadi saat mereka melintas di wilayah Barombong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Unit Jataras Polrestabes Makassar bergerak cepat menangkap 6 orang pelaku pada Selasa siang. Mereka dibekuk di 2 lokasi, yakni di Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Dari hasil pemeriksaan, motif para pelaku melakukan aksinya lantaran hendak balas dendam. Polisi masih mengejar pelaku lainnya, termasuk barang bukti mobil pick-up yang menjadi tempat pengeroyokan, serta ponsel korban yang dicuri. Ada kejadian sebelumnya dan ini merupakan aksi balas dendam. Apakah benar yang berarti korban yang dicari itu adalah korban yang mereka cari, Kunan? Jadi untuk korban ini merupakan salah sasaran. Jadi korban pada malam itu keluar untuk membeli nasi kuning bersama rekannya. Akan tetapi pada saat di jalan datanglah rombongan beberapa motor, kemudian korban ditarik naik ke mobil dan disitulah Pencuri sepeda motor di kawasan Jatinegara, Jakarta kini terbilang nekat karena para pelaku beraksi pada pagi hari di kawasan padat penduduk. Dalam hitungan detik, para pelaku berhasil menggasak sepeda motor incarannya. Dengan santai, kedua pencuri yang berboncengan sepeda motor ini menghampiri motor incarannya di Jalan Kebun Sayur, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta. Setelah situasi di sekitar lokasi dirasa aman, salah satu pelaku langsung mematahkan kunci stang secara paksa. Lantaran tak bisa menghidupkan mesin kendaraan, pelaku menggasak motor korban dengan cara didorong. Korban pun baru menyadari sepeda motornya raib saat keluar rumah. Kita habis nganterin istri kerja, parkir di sini tuh jam 9 pagi. Habis itu saya ke atas, di atas biasa saya beres-beres ya, kerja kan saya kerja ya, saya penjahit, saya jahit ya. Nah pas siang saya mau makan siang, lohor lah ya, pas azan tuh saya keluar, tiba-tiba motor udah nggak ada gitu. Korban kemudian langsung melaporkan kejadian ini ke petugas kepolisian sektor Jatinegara. Muhammad Subadri Arifi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, seorang mencuri babak belur dihajar massa setelah aksinya terpergok korbannya. Polisi masih mengejar satu pelaku lain yang melarikan diri. Maling motor ini terkapar setelah menjadi sasaran amukan warga yang geram akan perbuatannya. Pelaku mengalami luka parah di sekujur tubuhnya. Peristiwa bermula saat 2 orang pencuri hendak mengambil motor yang terparkir di halaman rumah korban di Jalan Sukamulya 4, Tangerang Selatan, Banten, Selasa pagi. Namun aksinya terpergok pemilik rumah yang langsung mengejar kawanan maling itu. 1 orang pelaku berhasil ditangkap, namun satunya lagi berhasil melarikan diri. Jadinya pagi jam 7, saya dengar ada pagar bunyi, kayak ada yang masuk, saya manggil suami saya. Terus suami saya langsung keluar. Terus dia lihat dari jendela, oh bener ada maling mau nyoba buka motor. Ya udah, suami saya buka pintu, malingnya langsung kabur. Suami saya lari, langsung manggil maling. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku ke rumah sakit. Sementara seorang maling lainnya masih dalam pengejaran Polsek Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Sabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. 2 orang pria yang mengaku sebagai anggota Ormas ditangkap kepolisian unit reskrim Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Keduanya ditangkap lantaran kerap melakukan pemerasan di lokasi proyek bangunan milik warga. 2 pria ini hanya bisa pasrah saat digelandang kepolisian unit reskrim Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat Selasa siang. Mereka ditangkap usai melakukan aksi pemerasan terhadap sebuah bangunan proyek milik warga di kawasan Jalan Pos Pengumben Kebonjeruk. Warga pemilik proyek telah 2 kali dimintai sejumlah uang jatah untuk keamanan. Polisi juga mengaku pelaku juga mengaku sebagai anggota ormas tertentu
Kedua pelaku kini mendekam dalam tahanan Polsek Kebonjeruk dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Setelah ditangkap, baru mereka bicara. Alhamdulillah katanya Polsek bisa menangkap dan bersyukur sekarang udah aman. Itu aja. Dua orang ini ormas atau bukan, Bu? Bukan, itu yang jelas orang bukan organisasi masyarakat. Hanya mengaku-ngaku aja. Pemirsa, aksi perampokan terekam kamera CCTV terjadi di kawasan Jalan Cibolerang Barat, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat. Para perampok beraksi di depan rumah korban dengan merampas tas berisi uang sebesar 30 juta rupiah. Detik-detik perampok menggunakan 2 sepeda motor membuntuti mobil di kawasan Jalan Cibolerang Barat, Kota Bandung terekam kamera CCTV. Pelaku sengaja membuntuti korban dari bank menuju ke rumah. Saat korban hendak masuk ke dalam rumah, 2 pelaku langsung mendekati korban dan merampas tas berisi uang sebesar 30 juta rupiah. Satu pelaku menjemput pelaku lain hingga dapat lolos melarikan diri. Korban berusaha mengejar, perampok berhasil melarikan diri. Perampok nekat beraksi karena saat kejadian warga ramai beraktivitas. Oh, yang keseret itu adek. Ibu mah alhamdulillah nggak apa-apa, adek ya babak aja kakinya. Sempat terseret berarti berapa? Kurang lebih itu yang dari depan situ sekitar 2-3 meteran lah. 2-3 meteran. Nah, soalnya nahan motor. Pak, atas kejadian ini sendiri udah lapor ke petugas kepolisian mungkin, Pak? Udah lapor. Udah langsung kemarin juga udah dilaporin. Saat korban berteriak minta tolong, warga berusaha mengejar pelaku. Saya mau masuk ke rumah, pas kedengaran itu ada suara motor tarik gitu ya. Pas saya keluar, motornya udah pada lari gitu. Terus dengan dengar ya, pas saya lihat di CCTV itu dipukul sama tukang itu tuh, tukang kupat tahu. Gitu. Selain kehilangan uang, korban juga mengalami luka akibat terseret motor pelaku. Polisi tengah menyelidiki kasus perampokan di siang bolong tersebut. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Di informasi lain, pemirsa, upaya keluarga mencari keadilan atas kematian sopir taksi daring yang diduga menjadi korban pembunuhan oknum Densus 88 terus berlanjut. Dengan berurai air mata, istri korban mengaku ke Komnas HAM untuk memperjuangkan nasibnya harus kehilangan sosok suami. Bersama tim kuasa hukum, istri mendiang Sony Rizal Taihitu, Rusni Mana Asmita, Selasa siang mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latuhar Hari Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Rusni guna mengadukan kasus yang telah menghilangkan nyawa suami tercintanya ke Komnas HAM. Derai air mata kesedihan tak mampu ia bendung saat menceritakan musibah yang dialaminya. Sudah di-follow lagi Bang ke Resmob, kenapa tidak diberikan LPI? Sampai saat ini pun tadi saja pun saya sekilas melihat HP-nya. Saudara saya nggak bisa menahan air mata. Ternyata begitu banyak darah yang dikeluarkan di saat suami saya tergeletak. Baru hari ini saya melihat itu. Selama ini saya berusaha untuk tidak melihat, tapi tadi saya melihat sekilas saja. Sungguh bengis manusia. Sopir taksi daring Sony Rizal Taihitu ditemukan meninggal dunia di Jalan Nusantara Cimanggis, Depok, Jawa Barat 23 Januari lalu. Pria berusia 59 tahun tewas setelah mengantarkan penumpang yang belakangan diketahui merupakan oknum anggota Densus 88 berpangkat Bribda. Polisi sudah menahan tersangka oknum polisi tersebut. Motifnya percobaan perampasan mobil korban. Terkenal licin dari kejaran pihak kepolisian, seorang terduga bandar narkoba di Kota Medan akhirnya berhasil dibekuk petugas. Dari tangan terduga pelaku, polisi berhasil menyita alat timbang narkoba dan sabu-sabu seberat 0,4 gram. Sempat beberapa kali kabur dari kejaran pihak kepolisian, terduga bandar narkoba berinisial W alias Botak Selasa malam berhasil ditangkap di Gang Samudra, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara.
Dari video amatir milik petugas terlihat penangkapan dilakukan saat terduga pelaku sedang asik memakai narkoba hingga tak berkutik saat dibekuk. Penangkapan ini berawal dari penyamaran salah satu personil yang mencoba membeli barang haram tersebut dari W. Setelah terbukti memiliki barang bukti narkoba, petugas langsung menangkap dan menggeledah terduga pelaku. Untuk pelaku, terduga itu merupakan bandar narkoba di wilayah tersebut, yang mana sudah meresahkan masyarakat. Kita dapati di sana kurang lebih sekitar 0,4 gram. Kemudian ada alat timbang yang kita dapatkan di sana. Saat ditangkap, polisi menyita alat timbang serta sabu-sabu seberat 0,4 gram. Selama ini aksi pelaku yang diduga bandar narkoba sering dilaporkan warga namun baru berhasil ditangkap. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, Polda Metro Jaya memastikan tersangka BR yang melakukan ruda paksa dan penganiayaan terhadap gadis muda di pinggir jalan tol Jakarta-Tangerang adalah residivis. Tersangka pernah ditangkap sebelumnya terkait kasus pencurian dengan kekerasan. Seorang gadis muda berinisial FP ditemukan di pinggir jalan tol Jakarta Merak dengan luka lebam di bagian wajah beberapa waktu lalu. Setelah diperiksa, korban mengaku diruda paksa dan dianiaya oleh seorang pria yang baru saja dikenalnya. Di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil membekuk tersangka yang ternyata seorang residivis. Tersangka melakukan perbuatan tersebut didasari motif ekonomi dengan cara mengajak korban berkeliling sebelum menjalankan niat jahatnya. Pada saat dilakukan proses penyidikan ya, adalah motif ekonomi dengan mengambil barang milik korban ya. Kemudian juga yang bersangkutan melakukan kekerasan. Ini adalah caranya ya, cara atau modusnya dengan melakukan kekerasan. Ketika kronologis kemarin diajak terus berjalan dan berputar-putar ketika dalam kondisi yang katakan rentan, kemudian dilakukanlah pencurian dengan pembatan dan disertai dengan ruda paksa. Usai jeda kami akan segera kembali pemirsa dengan informasi pendiri sekaligus Ketua Yayasan Ular Indonesia tewas digigit ular King Cobra saat memberikan pelatihan penanganan ular. Informasi selengkapnya sesaat lagi bersama rekan Nurul Cinta. Anda masih menyaksikan Fokus Pagi. 2 bus wisata yang mengangkut rombongan siswa Taman Kanak-Kanak dan PAUD asal Blitar terlibat kecelakaan di jalur wisata Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, Selasa malam. Akibatnya 15 orang dilaporkan terluka dan telah dibawa ke sejumlah rumah sakit serta puskesmas. Seperti inilah kondisi rumah warga di Desa Watu Agung, Kecamatan Prigen, Pasuruan yang hancur usai ditabrak rombongan bus wisata Selasa malam. Akibatnya, 15 orang terluka dalam kecelakaan ini. Peristiwa berawal saat bus wisata yang mengangkut rombongan guru, siswa, serta wali murid Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah Jati Tengah dan kelompok bermain Al-Nasir, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, baru menyelesaikan wisata di Taman Safari Indonesia 2 Prigen dan hendak kembali ke Blitar. Namun, saat keluar dari kawasan wisata, salah satu bus tiba-tiba mengalami remblong dan menabrak bus rombongan lain yang ada di depannya. Lantaran hilang kendali, bus yang mengalami remblong kemudian menabrak 2 rumah warga, 1 warung, dan 1 musola, kemudian terguling. 1 dari 15 korban mengalami luka berat. Seluruh korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Sukorejo, Rumah Sakit Sahabat, dan Rumah Sakit Prima Husada Pandaan Pasuruan. Tiba-tiba itu kayak nggak bisa diri gitu, kan hanya turun, terus sama saya tuh terasa kok gini loh, ngok gitu, terus akhirnya kan nggak bisa dikendalikan, akhirnya nabrak bisa. Bis satu kan di depan kita, akhirnya mungkin nggak tahu gimana, terus bis satu akhirnya terbanting masuk ke rumah. Sejumlah kendaraan yang tengah parkir di lokasi kejadian juga tertabrak bus yang hilang kendali. Dengan bantuan 1 mobil derek, Satlantas Polres Pasuruan berhasil mengevakuasi bus yang terlibat kecelakaan pada Selasa malam. Daniar Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Sebuah truk jungkit pengangkut material aspal terguling di Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Selasa siang. Akibat kecelakaan itu, sopir truk dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka patah tulang.
Truk jungkit yang dikemudikan Murdani terguling di Jalan Raya Bypass Bil 1 Desa Dasan Tapen, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Material aspal pun tumpah ke jalan. Truk tersebut tiba-tiba oleng saat melaju dari arah timur menuju ke Bundaran Gerung. Truk sempat menabrak tiang lampu listrik serta beton pembatas jalan sebelum akhirnya terguling. Kecelakaan tunggal tersebut juga menyebabkan sopir menderita patah tulang dan dirawat di RSUD Gerung. Diduga sopir mengantuk sehingga truk terguling. Akibat kecelakaan ini mengakibatkan kendaraan truk tersebut rusak berat atau rusak parah dan pengendara inisial H yang usia 34 tahun mengalami luka dan patah tulang pada kaki sebelah kanan. Kemudian untuk penumpang inisial HS mengalami. Petugas pemadam kebakaran menangkap seekor ular piton sepanjang 4 meter yang ditemukan di kantor Inspektorat Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Petugas damkar berupaya mengevakuasi seekor ular piton dari dalam kolam ikan kantor Inspektorat Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Selasa malam. Petugas sempat berjibaku menangkap ular lantaran memiliki panjang sekitar 4 meter. Ular diperkirakan masuk ke kolam melalui saluran air atau gorong-gorong yang berada di sebelah kantor. Gorong-gorong dari kolam kesolokan gitu. Dia masuk ke kolamnya cari makan di situ ikan. Itu jenis ular apa? Itu jenis ular piton. Setelah ditangkap, ular dibawa ke kantor damkar Kabupaten Majalengka untuk selanjutnya akan dilepas liarkan ke habitat aslinya. Sementara itu dari Konawe, Sulawesi Tenggara, seekor ular piton dengan panjang 3 meter masuk ke atap rumah warga di Kelurahan Ambekairi. Pihak damkar yang menerima laporan dari warga langsung datang dan mengevakuasi ular tersebut. Setelah ditangkap, selanjutnya ular piton akan diserahkan ke pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara. Tim Liputan melaporkan. Pendiri sekaligus Ketua Yayasan Ular Indonesia tewas digigit ular King Cobra. Korban tewas saat memberikan pelatihan penanganan ular. Selengkapnya dalam Indonesia Viral. Inilah video dokumentasi kala Aji Rahmat Purwanto memberikan pelatihan penanganan ular. Pawang ular yang juga Ketua Yayasan Sioux Ular Indonesia memberikan latihan penanganan ular untuk petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota dan anggota BPBD Kota Banjarmasin. Kala itu Aji menunjukkan skillnya menangani ular berbisa. Namun naas tak lama Aji tergigit oleh ular King Cobra. Alumnus Universitas Gadjah Mada itu sempat dirawat di rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong karena tidak tersedianya serum anti bisa ular di rumah sakit. Sudah stres ya, akhirnya dia berbalik menggigit. Kita berharap ada bantuan serum dari wilayah Kalimantan Selatan, ternyata kosong, tidak ada. Kita minta bantuan sama tim yang lain, berusaha untuk dapat serum dari luar pulau, terutama Jakarta, akhirnya kita dapat. Dan serumnya datang hari Senin jam 6 sore, setengah 6 lah kurang. Beliau meninggalnya? Meninggalnya Selasa dini hari. Aji diketahui mendirikan lembaga penanganan dan evakuasi ular bernama Yayasan Sioux Ular Indonesia. Di setiap kesempatan acaranya, Aji memperlihatkan cara menangani ular dan menyelamatkan ular dengan benar. Jasad instruktur ular tersebut langsung dibawa ke kampung halamannya di Sleman, Yogyakarta untuk dimakamkan. Muhammad Lufi melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beralih ke informasi lain, berniat mencari kerang hijau di sepanjang aliran Sungai Kalimas, Surabaya. Seorang pria tewas tenggelam. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, petugas gabungan langsung melakukan pencarian terhadap 2 orang pria yang tenggelam di wisata air situ Rawagede. Petugas gabungan BPBD Kota Bekasi dan Tim SAR langsung melakukan pencarian terhadap 2 orang pria yang tenggelam di wisata air Danau Situ Rawagede, Kota Bekasi, Selasa petang. Peristiwa berawal saat salah satu dari kedua korban tiba-tiba tenggelam saat berenang tanpa menggunakan pengaman. Rekan korban yang bermaksud menolong justru ikut tenggelam. Kedalaman danau hingga 5 meter lebih dan dalamnya lumpur di dasar danau yang mencapai 1 meter menjadi kendala petugas dalam melakukan pencarian. Pencarian kita pemantauan di darat untuk melalui kita pandangan mata kita melihat tetap melalui
perahu, tetapi tidak melakukan pendelenderan, hanya kita melakukan pakai bambu disodok-sodok. Mudah-mudahan diketemukan malam ini. Pada Rabu dini hari, petugas berhasil menemukan 1 dari 2 korban tenggelam di lokasi wisata air Situ Rawagede, Kota Bekasi dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan tak jauh dari lokasi tenggelam. Petugas tim SAR gabungan langsung membawa jasad korban ke kamar jenazah untuk dilakukan visum. Petugas masih terus melakukan pencarian terhadap korban lainnya, bernama Putra, 32 tahun. Kasusnya kini masih dalam penanganan tim SAR dan petugas kepolisian Polsek Bekasi Timur. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, seorang pria ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah tenggelam di aliran Sungai Kalimas. Peristiwa berawal saat korban bersama 3 orang rekannya hendak mencari kerang hijau di pinggiran sungai. Namun, korban yang tak bisa berenang nekat mencari kerang hingga ke tengah sungai. Ketiga rekan korban yang tak bisa menolong langsung melaporkan peristiwa itu ke polisi. Setelah 1 jam, jasad korban berhasil ditemukan tak jauh dari lokasi kejadian. Jenazah korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk diotopsi. Tim Liputan melaporkan. Kita jeda sejenak, laju tak terkalahkan Persib Bandung akhirnya terhenti saat menghadapi PSM Makassar dengan skor 1-2. Fokus Pagi akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini. 3 bocah tenggelam terseret arus Sungai Ciliwung di kawasan Pondok Cina, Kota Depok, Jawa Barat. Ya, seorang warga berhasil menyelamatkan 2 korban, sementara seorang lainnya masih dalam pencarian. Dalam rekaman video amatir, seorang warga berupaya menolong 2 orang bocah yang terseret arus Sungai Ciliwung di kawasan Pondok Cina, Depok, Jawa Barat. Dengan alat seadanya, warga berhasil menyelamatkan kedua korban, sementara 1 anak lainnya masih dalam pencarian. Kejadiannya berawal saat 5 orang anak berenang di sungai. Tiba-tiba arus air deras. 2 orang berhasil menyelamatkan diri lebih dulu, sementara 3 lainnya hanyut terbawa arus. Awalnya 5 anak berenang, kemudian pas arus kencang itu 2 orang naik ke atas. 2 orang naik ke atas. Terus adik saya sama yang 2 orang itu 3 orang udah bawa arus. Bawa arus. Siap. Setelah itu di awal-awal itu 2 orang kamu udah nyangkut di bambu itu. Selama 5 jam, petugas gabungan mencari keberadaan 1 orang anak lagi yang masih belum ditemukan. Karena belum membuahkan hasil, pencarian berlanjut pada Rabu pagi. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. 2 mobil minibus terlibat kecelakaan hingga terbalik di ruas Jalan Kemang Utara, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. 2 penumpang luka parah dan harus jalani perawatan di rumah sakit. Mobil minibus ini terbalik dan rusak setelah terlibat tabrakan di kawasan Jalan Kemang Utara, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Peristiwa bermula ketika minibus merah berpenumpang 4 orang melaju dari arah Kemang Utara menuju Kemang Raya. Tiba-tiba dari arah berlawanan, minibus silver melaju kencang. Tabrakan kedua minibus tak terhindarkan saat di pertigaan. 2 penumpang luka cukup parah dan langsung jalani penanganan medis di rumah sakit. Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Di informasi lainnya, pemirsa, setelah sempat mangkir, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan pemancar seluler. Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Menkom Info selama 9 jam dengan 51 pertanyaan. Menkominfo Johnny G. Plate keluar gedung Bundar Kejaksaan Agung setelah 9 jam menjalani pemeriksaan penyidik Jaksa Muda Pidana Khusus Selasa petang. Dengan pendampingan tim kuasa hukum serta sejumlah staf Kemenkominfo, Johnny memberikan keterangan kepada penyidik sebagai saksi. Menteri Johnny menjawab 51 pertanyaan penyidik terkait dugaan korupsi pengadaan pemancar seluler 4G dan infrastrukturnya tahun 2020 hingga 2022. Saya telah memberikan keterangan-keterangan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh
para penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut saya sampaikan dengan penuh tanggung jawab. Untuk mengetahui sejauh mana pengawasan pengendalian kegiatan PLU yang berada di bawah tanggung jawabnya. Selain itu, kita juga memeriksa dan mendalami fungsi dan tugas beliau selaku pengguna anggaran. Selain memeriksa saksi kasus perkara BTS, penyidik Kejaksaan Agung juga telah menggeledah terhadap 2 kantor konsultan di Jalan Hang Tuah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dugaan korupsi pengadaan pemancar seluler 4G dan infrastrukturnya tahun 2020 hingga 2022 dengan nilai proyek sekitar 10 triliun rupiah, kerugian negara diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Terindikasi terima uang hasil korupsi, puluhan kepala desa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ramai-ramai mengembalikan uang dana desa sisa pembelian truk sampah yang diberikan rekanan sebagai imbalan. Ya, total uang yang dikembalikan senilai ratusan juta rupiah. Uang senilai 580 juta rupiah diamankan Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kejari Goa menggelar hasil pengembalian uang dari 29 kepala desa usai terbukti adanya gratifikasi kepada Kades dalam pengadaan mobil truk sampah di 121 desa sekabupaten Goa. Total uang negara yang dikembalikan berjumlah 580 juta rupiah. Setiap kepala desa mengembalikan uang sebesar 20 juta rupiah. Sementara yang belum mengembalikan dana desa tercatat 92 Kades. Uang tersebut adalah imbalan dari rekanan penyedia mobil truk sampah yang bersumber dari dana desa. Ya pada saat kita terima sebenarnya, ini kan biasa ini kita terima ada yang di pinggir jalan. Ya tiba-tiba kita ditelepon oleh bendahara, oleh salah satu tersangka ini di pinggir jalan kita terima saja. Uang apa ini tanda terima kasih. Dalam kasus pengadaan truk sampah di 121 desa di Kabupaten Goa, terdapat 86 desa yang terlibat. Total kerugian negara dari hasil audit BPKP Sulawesi Selatan mencapai 9 miliar rupiah. Ternyata fakta di persidangan bahwa uang itulah yang mereka terima per kepala desa sejumlah 20 juta itu merupakan kerugian negara hasil dari BPKP. Kejari Goa telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kesatriaan Marinir Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, selain menyerahkan secara simbolis sejumlah peralatan pertahanan, Prabowo juga diangkat sebagai warga kehormatan Korps Marinir. Prajurit marinir memperlihatkan kecakapannya di lapangan hitam Kesatriaan Marinir Sutedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur. Acara ini dilaksanakan saat kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan juga diangkat sebagai warga kehormatan Korps Marinir. Penyematan brevet ungu serta brevet kehormatan anti-teror aspek dan brevet intai para amfibi Korps Marinir tersebut disematkan langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali serta Dan Kormar Maijen Widodo Dwi Purwanto. Saya hari ini mendapat kehormatan besar diangkat menjadi warga kehormatan Korps Marinir. Sambil saya melihat kondisi mereka, saya sangat terkesan. Disiplin mereka sangat terkenal sepanjang masa. Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Pertahanan menyerahkan kendaraan roda 2 100 unit, senjata laras panjang, senjata pelontar granat, serta peralatan pendukung penyelam. Marinir diharapkan semakin kuat dan disegani dalam menjaga kedaulatan NKRI. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Ratusan warga di Ngawi, Jawa Timur rela antre membeli beras murah dalam operasi pasar. Ya, sementara di Pasuruan, ratusan warga antre berjam-jam demi mendapatkan beras murah yang dijual seharga Rp44.000 untuk 5 kg beras. Demi membeli beras murah, ratusan warga ini berdesakan di halaman depan GOR Kota Pasuruan, Jawa Timur, Selasa siang. Mereka harus sabar mengantre berjam-jam sejak pagi. Itu pun setiap warga dijatah hanya bisa membeli paling banyak 2 karung beras atau 10 kg. Dalam pasar murah ini, untuk 5 kg beras dijual seharga Rp44.000 atau lebih murah di pasaran yang beras jenis serupa dijual Rp65.000 per 5 kg. Kenaikan harga beras membuat ratusan warga rela antre mendapatkan beras murah dalam operasi pasar yang digelar di Pasar Besar Ngawi, Jawa Timur. Dalam pasar murah ini beras dijual seharga Rp47.250 per 5 kg. Padahal saat ini dengan beras kualitas yang sama, harganya mencapai Rp55.000. Agar pembelian merata, setiap warga dibatasi hanya bisa membeli 2 kantong atau maksimal 10 kg. Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara mengungkap dugaan penimbunan minyak goreng bersubsidi minyak kita di sebuah gudang perusahaan distributor. Ya, tak tanggung-tanggung, 75 ton minyak kita belum didistribusikan. Gudang distributor milik sebuah perusahaan swasta di Jalan Brigjen Zain Hamid, Kecamatan Medan, Johor, Medan, Sumatera Utara ini diperiksa Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara karena ditenggarai tempat penimbunan minyak goreng bersubsidi minyak kita. Namun pihak distributor sempat mengelak atas tudingan Satgas Pangan tersebut. Kemarin itu minyak kita itu mahal, jadi orang lebih curah. Mahal karena tidak tahan. Saat dilakukan pemeriksaan, didapati 75 ton minyak kita yang disimpan dalam 7.000 kardus belum didistribusikan, padahal produksi bulan November tahun lalu. Sekitar 75 ton atau 7.000 kardus. Awalnya pada waktu kita wawancara, mereka menyatakan tidak memproduksi atau tidak menyalurkan minyak kita. Mereka hanya memproduksi minyak curah, tetapi setelah kita temukan terdapat minyak kita di gudangnya. Temuan ini akan didalami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara dan akan menindak ulah nakal distributor. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Kita ke informasi lapangan hijau pemirsa dari lanjutan pekan ke-24 BRI Liga 1, laju tak terkalahkan Persib Bandung akhirnya terhenti. Menghadapi PSM Makassar pada Selasa sore, Maung Bandung menyerah dengan skor 1-2. Ke-24 BRI Liga 1 mempertemukan kandidat juara Persib Bandung dengan PSM Makassar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa sore. Persib langsung menekan sejak awal. Gol ini nanti Maung Bandung baru tercipta di masa tambahan waktu jelang rehat. Bek Persib, Ahmad Cufrianto, mencetak gol setelah menyambar umpan sepak pojok Rezaldi Hanusa. Di interval kedua, Juku Eja meningkatkan tempo permainan. Striker PSM Ramadan Sananta lantas menyamakan skor setelah menuntaskan umpan tarik Yakob Sayuri. Petaka bagi Persib terjadi di menit 66. Yanje Sayuri yang menggiring bola dari sisi kiri menyudahi aksi dengan sepakan keras kaki kanan yang tak mampu dibendung kiper Teja Paku Alam. Laskar Pinisi pun unggul 2-1. Hingga laga bubar, skor 2-1 untuk keunggulan PSM tidak berubah. Hasil ini memutus rangkaian 15 laga tak terkalahkan milik Persib, sekaligus menahan sang Pangeran Biru di posisi ketiga. Adapun PSM naik ke puncak klasmen dan menggeser Persija ke strip kedua. Pekan ke-25 BRI Liga akan dibuka dengan pertandingan antara Madura United melawan Persita Tangerang. Ya, duel tersebut diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama baru mengakhiri paceklik kemenangan di pekan sebelumnya.
Duel antara Madura United kontra Persita Tangerang yang akan berlangsung di Stadion Gelora Ratu Pamalengan, Pamekasan, Jawa Timur pada Rabu sore akan menjadi duel pembuka di pekan ke-25 BRI Liga 1. Kedua tim tengah diselimuti kepercayaan diri tinggi karena sama-sama berhasil mengakhiri paceklik kemenangan di pekan sebelumnya. Pada laga terakhir, Madura United berhasil bangkit dengan mengalahkan Persikabo sekaligus memantapkan posisinya di peringkat 4 klasemen. Hasil positif yang membuka asa Laskar Sapekerap untuk kembali bersaing dalam perburuan gelar juara musim ini. Sementara di kubu seberang, Persita Tangerang yang tak pernah menang di 7 laga sebelumnya, akhirnya sukses mencuri poin penuh saat melawan Bayangkara di pekan ke-24. Meski kemenangan tidak mengubah posisi Laskar Cisadane di papan tengah, namun hasil itu cukup membangkitkan motivasi para pemain. Persita juga berpotensi kembali mengusung formasi 4-3-3 seperti di laga terakhirnya, dengan menempatkan Ramiro Vergonzi sebagai pos ujung tombak yang siap membongkar pertahanan lawan. Fatur Rossi melaporkan dari Pamekasan, Jawa Timur. Pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Ya, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Wanda Dwi Utari. Saya Nurul Cinta pamit, selamat pagi. Sampai jumpa.